Shalom, Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada Minggu Pentakosta yang pertama hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing saat teduh. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di tabalai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini
yang tertulis dari Galatia 5 ayat 25 sampai 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk Minggu Pentakosta pertama ini, tertulis pada Yohanes 37 ayat 37 sampai 39a.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Juru selamat, kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat untuk panggilanmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memperingati hari Pentakosta buat kita semua. Firman Tuhan buat kita di Minggu Pentakosta yang pertama hari ini, yang kita maknai sebagai hari turunnya Roh Kudus, terambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu hari ini kita telah tiba kepada Minggu Pentakosta yang merupakan hari turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini kita maknai sebagai penggenapan dari janji Kristus sebelum Ia naik ke sorga. Kita bersama-sama mengetahui bagaimana sebelum Kristus naik ke sorga, Dia mengatakan bahwasanya akan datang roh yang mendampingi, roh yang akan membimbing, roh yang akan bersama-sama dengan kita untuk senantiasa bisa hidup, memaknai hidup kita sebagai umat Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang. Itu yang dikatakan. Dan pada saat ini Roh Kudus itu telah dicurahkan ke tengah-tengah dunia ini untuk hadir di tengah-tengah hidup kita pribadi lepas pribadi. Sebagai umat kepunyaan Allah, maka kita harus menekankan di dalam kehidupan kita ini, kalau kita umatnya ini hendaknya lah hidup di dalam roh Tuhan. Hendaknya lah hidup kita ini dipimpin oleh roh Tuhan. Sehingga siapapun kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anaknya, jangan sampai hidup di dalam roh kedagingan. Karena barang siapa yang hidup di dalam roh kedagingan, maka Yesus Kristus tidak akan mampu Dia hidupi di dalam hidupnya. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-8 di dalam nas kita hari ini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa? Barang siapa yang hidup di dalam roh kedagingan, di dalam hatinya, Tuhan itu tidak akan mungkin bisa bertumbuh. Dia tidak akan mungkin bisa menerima Kristus Yesus di dalam hatinya. Kenapa? Karena di dalam pikirannya yang menguasainya hanyalah keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan materi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang paling besar mempengaruhi hidupnya, sehingga ketika ini yang ada di dalam hatinya sangat sukar untuk menerima Allah hadir di dalam hidupnya. Itu sebabnya kita diarahkan agar senantiasa mampu hidup di dalam roh Allah. Sebab barang siapa yang hidup di dalam roh Allah, barang siapa yang bisa memaknai kalau roh Allah itu ada di dalam hidupnya, maka dia akan benar-benar mampu untuk memaknai
apa saja yang patut untuk dia lakukan sebagai anak-anak Allah. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kita yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah. Roh Kudus memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian. Roh Kudus memimpin hidup kita. Dia bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Dialah yang memampukan kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Itu sebabnya kita harus menerima Roh Kudus itu menghidupi kita. Agar apapun yang menjadi kebiasaan kita, apapun yang menjadi karakter kita selama ini yang tidak disukai Tuhan, namun ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita, maka ini semua bisa kita tanggalkan. Dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hati kita pribadi lepas pribadi, maka kita akan semakin mampu hidup sebagai anak-anak Allah, menjauhkan segala dosa, menjauhkan segala perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Dan yang ada di dalam kehidupan kita justru adalah menghidupi kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita melalui Kristus Yesus yang telah mengasihi kita umat berdosa ini. Berikutnya ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, ketika hidup kita dipenuhi dengan roh yang daripada Roh Kudus, maka ini akan menghasilkan damai sejahtera yang sejati. Inilah keinginan kita bersama-sama, dimanapun ibu bapak saudara-saudari saat ini berada, baik di rumah, di tengah-tengah pekerjaan. Jika mungkin mengikuti ibadah ini dari tengah-tengah rumah sakit, karena mungkin ibu bapak sedang mengalami sakit saat ini, kita lihat ketika kita menghidupi roh Allah, menghidupi Roh Kudus di dalam hidup kita pribadi, maka kita akan senantiasa mampu menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Sehingga kondisi kita, situasi kita, namun ketika kita menghidupi Roh Kudus, maka kita akan senantiasa mampu membawa damai sejahtera itu. Inilah yang diinginkan Allah kepada kita. Sehingga barang siapa yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, dia akan senantiasa mampu mendatangkan damai sejahtera dimanapun dia berada. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk yakin bahwa kita memang anak-anak Allah. Dengan curahan Roh Kudus, maka kita semakin mengenal Allah. Kita semakin memaknai kuasa Allah. Kita semakin mempercayai Dia dan tidak ragu-ragu lagi akan kuasanya. Karena sekarang ini masih banyak orang Kristen yang ragu dengan kuasa Allah, yang masih ragu kalau Tuhan akan memberikan kepadanya kehidupan. Dengan curahan Roh Kudus, dengan bimbingan Roh Kudus, maka kita akan semakin mengenal sebagai anak-anak Allah. Kita akan selalu Dia tuntun untuk menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah? Hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah berikan di dalam hidup kita. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka hidup kita tidak boleh menyerah terhadap godaan dosa. Banyak di sekeliling kita, banyak hal-hal yang bisa menggoda kita. Keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging yang bisa saja membuat kita jatuh ke dalam belenggu dosa, sehingga membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Namun melalui Nats hari ini, kita diingatkan bahwasanya Roh Allah yang telah memerdekakan kita, Allah yang telah menebus kita dari kematian dan dosa, kita sebagai umat yang dimerdekakan, hendaknya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Nya, agar kita senantiasa mampu menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa itu. Kita semakin hidup untuk mampu menjaga kesucian hati dan hidup kita masing-masing, sehingga
ketika kita memiliki akses langsung kepada Allah Bapa, maka kita pun harus senantiasa memelihara persekutuan yang intim kepada Bapa. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun ibu bapak saudara-saudari saat ini berada, bagaimanapun saat ini pekerjaan saudara-saudari, hendaklah senantiasa memanggil Allah di dalam setiap kehidupan kita. Inilah curahan Roh Kudus yang semakin memerdekakan kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah. Kita pun telah memiliki kepastian keselamatan. Maka apapun masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita tidak boleh bimbang, karena kitalah pewaris segala janji Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang mau dipimpin oleh Allah. Jadi ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun kondisi kita saat ini, hendaknya kita merendahkan hati di hadapan Allah dan mau dipimpin oleh Roh Allah. Karena barang siapa yang mau dipimpin oleh Roh Allah, dia akan melihat jalan keselamatan, dia akan melihat jalan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk senantiasa membimbing kita semakin mengenal kemuliaan Allah. Jadilah anak-anak Allah, umat Tuhan yang senantiasa mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan melalui perayaan Pentakosta hari ini, Roh Kudus telah turun ke tengah-tengah dunia ini, dan biarlah Roh Kudus hidup di dalam hati kita pribadi lepas pribadi, dan senantiasa mau untuk hidup di dalam pimpinannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan luar biasa kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau senantiasa menggenapi janji-Mu. Di dalam ibadah minggu hari ini pun, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam dunia ini. Penggenapan janji yang Engkau telah berikan, ini semua mendatangkan sukacita buat kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah melalui curahan Roh Kudus yang hadir ke tengah-tengah kami, kami semakin mampu hidup menjadi anak-anak Allah yang senantiasa menghidupi firman-Mu dan mampu menjadi pewaris kerajaan-Mu yang tetap menjunjung tinggi keinginan-keinginan Roh Allah yang ada di dalam hidup kami. Jauhkan kami dari segala keinginan-keinginan daging yang dapat membuat kami semakin menjauh dari Engkau. Namun ajar kami di dalam setiap situasi dan kondisi hidup kami untuk semakin mau dengar-dengaran dan ikut akan kehendak-Mu saja. Ya Allah Bapa, pada saat ini pun kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan juga buat seluruh para jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhanlah yang mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam hidup mereka, sehingga mereka semakin Tuhan mampukan untuk memaknai hidup seturut dengan pimpinan Allah, sehingga apapun yang menjadi situasi mereka saat ini, baik suka maupun duka, mereka tetap mau hidup di dalam pimpinan Allah. Kami yakin dan percaya, ketika kami hidup di dalam pimpinan Allah, maka kami akan mengenal jalan keselamatan yang daripada-Mu, dan Engkau pun akan memberikan kepada kami kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, pakailah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, untuk senantiasa mampu menjadi pembawa berkat, dan mampu menjadi pembawa damai sejahtera, dan hidup dengan kasih Allah. Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan buat para jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang mengalami pergumulan. Biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan mereka. Buat para jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, dimanapun mereka saat ini dirawat, Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan pakai para dokter dan para medis, dan juga obat yang mereka konsumsi menjadi jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan buat mereka. Tuhan Allah Bapa Surgawi, berkatilah juga gereja-Mu, berkati juga bangsa dan negara kami ini, agar senantiasa dapat menghidupi damai sejahtera yang daripada Allah, sehingga gereja-Mu pun dapat senantiasa melakukan pelayanan yang terbaik buat Tuhan,
dan juga buat para jemaat-Mu. Ya Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau serahkan doa dan permohonan kami ini. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus kau nakodaku di samudra hidupku, badai tufan menggerak dan gelombang menyerang, kemudikan hidupku. Yesus kau nakodaku, sabundanya rotan merendah, ombak dahsyat pun teduh, turut perintah-Mu penuh, Kau penguasa laut seru, Yesus kau nakodaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwamu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus, Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan.
Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun, kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini ibu bapak berada, kami pendeta, para majelis dan para pelayan yang melayani pada ibadah Minggu Pentakosta yang pertama hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu Pentakosta buat kita semua. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam sehat selalu. Shalom.